Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa kembali di sini dengan Ibu Sri Ekowati dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga masih semangat dalam mengikuti PJJ. Nah, di rumah kalian selalu juga menjaga kesehatan karena saat ini lagi digalakan oleh pemerintah, oleh kita sendiri atau oleh masyarakat, oleh pemerintah di sekitar kita untuk selalu menjaga kesehatan dengan protokol kesehatannya. Kali ini materi ilmu pengetahuan sosial yang dibahas masih tetap KD 3.1 4.1 dengan submateri pengaruh perubahan ruang dalam interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nah, untuk pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di sini akan meliputi beberapa hal, yaitu tentang pengaruh perubahan dalam bidang ekonomi, perubahan antar ruang dalam bidang budaya, dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang politik. Tapi nanti Ibu akan membahas tidak semuanya, tapi akan kita bahas sampai dengan perubahan antar ruang bidang pendidikan. Ya. Untuk yang lain kalian bisa membaca sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang pengaruh perubahan dalam bidang ekonomi. Anak-anak semua, mari kita simak tentang materi yang akan kita bahas, yaitu kita awali dengan materi dalam bidang ekonomi. Ya. Yang pertama yaitu pengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan dalam bidang ekonomi, barang dan jasa yang dipasoknya. Nah, untuk kebutuhan ekonomi ini memang saling menguntungkan. Karena apa? Kebutuhan manusia itu semakin banyak sehingga saling ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Di samping juga masing-masing negara memperoleh keuntungan dari pasokan yang diekspor ke negara lain. Keuntungan yang diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Nah, perekonomian suatu negara semakin tergantung pada keadaan ekonomi di dunia. Yang pertama, untuk faktor-faktor yang mendorong timbulnya ketergantungan, yaitu diantaranya adalah kebutuhan yang semakin bertambah. Ya, kebutuhan manusia saat ini semakin bertambah, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Yang tadinya hanya kebutuhan primer yang dipenuhi saat ini sudah merupakan menginjak ke kebutuhan tersier. Di antaranya yaitu karena adanya mungkin alat telekomunikasi yang semakin canggih, saat ini banyak yang membutuhkan misalkan handphone. Yang kedua adalah adanya spesialisasi yang bersifat internasional. Di situ dicontohkan negara yang mengembangkan produksi pertanian bergantung pada negara yang menghasilkan mesin pertanian. Contohnya untuk negara agraris. Negara agraris adalah negara yang mempunyai iklim tropis seperti negara-negara di Asia Tenggara. Itu mengembangkan hasil pertanian, tentunya membutuhkan alat pertanian yang dianggap modern. Nah, di sini bisa mengimport dari negara-negara yang menghasilkan spesialisasi pertanian. Contohnya kita mengimpor mesin pertanian ke negara Amerika atau ke negara Jerman. Itu diantaranya contoh dari spesialisasi yang bersifat internasional. Yang ketiga itu adalah semakin berkembangnya kegiatan perusahaan-perusahaan. Misalkan di situ ada perusahaan multinasional
yaitu banyaknya perusahaan asing yang membuka cabang di negara lain. Kalian sudah pernah mendengar pada waktu tatap muka, contohnya Jepang. Jepang itu menginvestasikan di negara Indonesia, yaitu penanaman modal dengan mendirikan perusahaan, contohnya adalah perusahaan motor Astra atau mobil atau Yamaha musik, Yamaha motor. Itu adalah termasuk multinasional atau di sini perusahaan asing yang membuka di cabang negara kita. Nah, di situ hasilnya, produksinya itu sudah banyak kita lihat yang sangat juga diminati oleh seluruh negara-negara di dunia. Juga di sini tidak hanya perusahaan-perusahaan dari Jepang, tapi juga dari perusahaan lain. Kemudian di sini ada pengaruh dalam bidang sosial. Dalam kehidupan sosial, di sini kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial kemasyarakatan. Karena apa sih unsur-unsur sosial kemasyarakatan? Termasuk ada juga mata pencaharian, ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada agama, ada budaya. Nah, di sini manusia itu sebagai makhluk individu juga tidak lepas dari makhluk sosial. Karena manusia itu tidak bisa lepas dari manusia lain, dengan kebutuhan sekecil-kecil pun itu membutuhkan manusia lain. Dalam kaitannya dengan interaksi antar ruang, sering kita membedakan negara maju dan negara berkembang. Nah, di sini kita negara juga tidak lepas dari negara lain. Kita negara berkembang. Negara Indonesia adalah negara berkembang, juga tidak lepas dari negara berkembang lain, tidak lepas dari negara maju. Nah, negara maju, mana sih yang termasuk negara maju? Negara maju diantaranya di benua Eropa adalah hampir seluruhnya di benua Eropa itu adalah negara maju. Seperti negara Inggris, negara Jerman, Belanda, kemudian Rusia, Belgia, itu salah satu contoh. Nah, negara maju di benua Amerika, di Amerika itu ada Amerika Serikat dan Kanada. Lalu di negara-negara Asia, di benua Asia, mana yang termasuk negara maju? Yang termasuk negara maju di benua Asia adalah Jepang. Itu yang termaju. Kalau di Asia Tenggara itu adalah Singapura. Kalian sudah pernah mendengar mungkin dari materi yang kelas 8 dulu tentang negara-negara yang paling maju di Asia Tenggara, yaitu negara Singapura. Pengertian negara maju di situ negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Kemudian ciri-ciri negara maju. Berikut kamu lihat tentang ciri-ciri negara maju. Bagaimana? Yang pertama, pertanian termasuk di dalamnya. Dalam kehidupan dalam pertanian itu adalah ada perikanan, ada peternakan, ada digunakan, diproduksi, diindustrialisasi, dijual untuk diekspor. Ini jadi hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan itu adalah diindustrialisasi, kemudian dijual, diekspor ke negara lain, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Beda dengan negara berkembang. Kalau negara berkembang kebalikannya, hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian yang kedua, aktivitas perekonomian memakai sarana dan prasarana yang telah modern ini. Jadi semua aktivitas perekonomian di negara maju itu sudah menggunakan peralatan modern. Perusahaan, apalagi yang namanya perusahaan yang memproduksi makanan pokok, ini juga wah luar biasa, ini sudah menggunakan alat-alat yang sangat modern. Dalam bidang pertanian pun begitu, sudah menggunakan alat-alat modern yang sangat canggih. Yang ketiga adalah perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi menunjang industrialisasi secara cepat. Nih. Penduduk, yang keempat, penduduk mempunyai pendapatan yang tinggi. Jadi di negara
maju ini rata-rata penduduknya itu mempunyai penghasilan tinggi setiap bulan. Sebagai contoh misalkan ada TKI, kenapa banyak TKI atau tenaga kerja Indonesia ke negara-negara lain, karena di sana pendapatannya atau dianggap gajinya itu lebih tinggi daripada di negara kita, apalagi dengan pergi ke negara maju yaitu negara Jepang. Ini beda sekali dengan pendapatan di negara berkembang. Kalau rata-rata di negara berkembang mungkin bisa di rata-rata setiap bulan per penduduk itu hanya kemungkinan itu 2 juta. Itu saja mungkin kurang. Tapi kalau di negara maju itu bisa mencapai satu bulannya itu 30-an juta. Yang kelima, penduduk mempunyai pendidikan dan keterampilan yang cukup tinggi. Jadi tidak hanya tamat SMA, tetapi mayoritas rata-rata penduduk di negara maju ini mempunyai pendidikan perguruan tinggi atau sarjana dan mempunyai juga cakap terhadap keterampilannya, sehingga dalam bekerja di negara maju, dalam bekerja pun yang ditanyakan tentang kecakapan dalam keterampilannya. Nomor 6 yaitu masyarakat yang mempunyai sifat kemandirian yang tinggi, jadi tidak tergantung. Kalau di sini itu, kalau di negara berkembang itu tergantung kepada lapangan pekerjaan, jadi jarang yang membuka lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, tidak tergantung pada alam. Jadi apabila suatu negara, contohnya di yang paling dekat negara Singapura itu miskin terhadap sumber daya alam, tetapi mampu menjadi negara maju. Karena apa? Yaitu tidak tergantung pada alam. Kalau memang tidak punya, kalau kemudian mengimport, kemudian hasilnya itu malah bisa dijual ke negara lain, sehingga menjadikan negara tersebut walaupun kecil itu mampu menjadi negara maju. Yang kedelapan, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, beda dengan negara berkembang itu tinggi. Angka harapan hidup itu cukup tinggi, rata-rata di negara-negara maju angka harapan hidupnya itu mencapai 80 tahun. Karena apa? Di negara maju itu masyarakat sangat menjaga kesehatan dan pola hidup sehat ini. Yang ke-10, intensitas mobilitas itu tinggi. Ini diantaranya ciri-ciri negara maju, dan kalian sudah tahu mana saja yang termasuk negara maju. Tadi ada Australia, ada Amerika Serikat, ada Kanada, kemudian di negara-negara Eropa, Singapura, Jepang itu adalah negara maju. Kalau di benua Afrika itu tidak ada. Ini nanti ciri-ciri negara berkembang itu kebalikannya tadi ya, silahkan kamu baca sendiri di rumah, yaitu kebalikan dari negara maju. Kemudian dalam bidang budaya di sini kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Nah, di sini untuk menjaga dan melestarikan budaya, kita memang punya budaya lokal, tapi bagaimana cara melestarikan budaya lokal yang ada di dalam masyarakat? Maka dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah kita mau mempelajari budaya tersebut. Yang kedua, ikut melestarikan budaya. Yang ketiga, mengajarkan budaya kepada generasi penerus. Yang keempat, mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan budaya lain. Yang kelima, menghilangkan perasaan gengsi atau malu dengan budaya yang kita miliki. Nah itu, jadi kita jangan pernah merasa gengsi mempunyai budaya yang kita miliki, karena budaya kita adalah sangat beragam. Mungkin dari Sabang sampai Merauke mempunyai budaya yang berbeda-beda, tapi semuanya itu adalah budaya kita. Apalagi misalkan kita orang Jawa, ini juga banyak mempunyai budaya, dan kita tidak boleh malu atau mungkin gengsi untuk melaksanakan budaya kita.
Nah, dalam bidang pendidikan ini adalah sekarang ini banyak negara-negara maju bekerja sama dengan negara berkembang, yaitu untuk mengadakan tukar menukar pelajar, atau mungkin dari negara-negara lainnya, negara berkembang lainnya ingin meraih menuntut ilmu pendidikan yang lebih tinggi ke negara-negara maju, karena pendidikan negara maju mungkin dianggap lebih baik daripada pendidikan di negara berkembang. Tujuannya itu apa? Diadakan tukar menukar pelajar dari negara berkembang ke negara maju, atau kita mau menuntut ilmu di negara maju, di situ adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara berkembang. Nah, karena salah satu juga tadi ciri negara maju itu adalah SDM yang berkualitas, sumber daya manusia yang berkualitas. Kalian menuntut ilmu juga dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, semoga kalian dalam menuntut ilmu, walaupun saat ini sedang menuntut ilmu tingkat SMP, tapi diharapkan nanti ilmunya itu dapat bermanfaat untuk kamu semua, untuk kalian semua, dan diharapkan kalian itu tidak hanya puas sampai tingkat SLTP atau SMP, tapi nanti kalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, anak-anak semua, saya kira untuk materi ilmu pengetahuan sosial kalian nanti bisa membaca di buku yang sudah kalian berikan, di buku paket yang selanjutnya itu di situ akan lebih lengkap. Dan untuk materi kali ini saya kira Ibu sampai di sini. Ya, anak-anakku semuanya, untuk materi IPS saya kira cukup sampai di sini, dan pesan dari Ibu semangat terus dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan untuk minggu depan ya, untuk materi kali ini Ibu tidak akan memberikan tugas, tapi cukup kalian mengerjakan remedial yang kemarin yang sempat belum mengerjakan tugas dan tugas ulangan harian, dan yang nilainya masih jelek akan dibuka besok jam 8:30. Dan untuk itu minggu depan juga akan ada ulangan tengah semester, atau yang disebut saat ini adalah penilaian tengah semester. Semangat terus ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Semoga pembelajaran tatap muka nanti akan segera dilaksanakan seperti biasa. Sekian anak-anakku, jaga kesehatan, dan jangan lupa juga protokol kesehatan dilaksanakan yang dikenal dengan 3M. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.